Selamat pagi anak-anak, namo Sang Adi Budaya, namo budaya. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas tentang perabuan jenazah Buddha. Setelah Buddha mencapai Mahaparinibbana, malam harinya Biku Anuruddha dan Biku Ananda berbincang mengenai Dhamma. Kemudian Biku Anuruddha berkata kepada Biku Ananda, "Ananda, sekarang pergilah ke Kusinara dan umumkan kepada suku Mala, para Wesata, Bagawa telah wafat. Berbuatlah apa yang Anda anggap baik." Ketika mereka mendengar pengumuman dari Biku Ananda, warga suku Mala dengan anak-anak mereka, para menantu, serta istri mereka semuanya merasa sangat sedih dan berduka cita. Kemudian warga suku Mala dari Kusinara memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan semua wangi-wangian dan bunga serta segala alat musik dari Kusinara ke hutan Sala. Mereka membuat tenda, kain untuk berkemah. Mereka melewati hari itu sambil terus melakukan upacara penghormatan terhadap jenazah Bagawa. Selanjutnya yaitu demikian, mereka melalui hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dengan melakukan upacara penghormatan kepada jenazah Bagawa dengan cara yang sama. Tetapi pada hari ketujuh mereka berpikir, kita telah cukup memberi penghormatan kepada jenazah Bagawa dengan tarian, nyanyian, disertai tabuhan, musik serta penaburan bunga dan wangi-wangian. Mari sekarang kita bawa jenazah Bagawa ke arah selatan, luar kota, dan memperabukan jenazahnya. Kemudian 8 orang suku Mala dari keluarga terkemuka mandi dan berkeramas sampai bersih dan mengenakan pakaian baru. Lalu mereka bersama-sama mengerahkan tenaga untuk memikul jenazah Bagawa. Namun mereka tak mampu melakukannya. Mereka kemudian menemui Biku Anuruddha dan memberitahukannya apa yang telah terjadi. Lalu bertanya, "Mengapa kami tak mampu mengangkat jasad Bagawa?" "Para Waseta, kehendak kalian bertentangan dengan kehendak para dewa," ujar Biku Anuruddha. "Jika Anuruddha menjelaskan, para Waseta, kehendak kalian adalah seperti ini. Setelah cukup memberi hormat dengan nyanyian, tarian bunga, dan wangi-wangian terhadap jenazah Bagawa. Sesudah itu, mari kita bawa jenazah Bagawa ke arah selatan kota dan akan memperabukan jenazah Bagawa. Namun kehendak para dewa adalah kami sudah memberi penghormatan kepada jenazah Bagawa dengan nyanyian, tarian, bunga, dan wangi-wangian. Baiklah, bawa jenazah Bagawa ke arah utara keluar kota." Selanjutnya, setelah itu melewati pintu gerbang utara dan akan melewati tengah kota, kemudian ke arah timur ke Makutanbadana, Cetia suku Mala, dan di tempat itulah kami akan memperabukan jenazah Bagawa. Kemudian berkata, "Biku, mari kita ikuti kehendak para dewa." Kemudian mereka bertanya kepada Biku Ananda, "Biku, bagaimana kami seharusnya memperlakukan jenazah Tathagata?" Biku menjawab, "Para Waseta, kalian harus memperlakukan jenazah Tathagata laksana jenazah seorang raja dunia." "Bagaimana mereka memperlakukannya, Biku?" tanya mereka. Suku Mala memberi perintah ke orang-orang untuk mengumpulkan kain wol katun ada dari suku Mala, dan mereka memperlakukan jenazah Bagawa menurut petunjuk Biku Ananda. Ketika jenazah Buddha disiapkan untuk diperabukan, 4 orang dari suku Mala menyalakan api untuk perabuan jenazah Buddha.
Apa yang terjadi kemudian sungguh ajaib. Berkali-kali mereka mencoba tetapi tidak berhasil menyalakan api. Api tidak menyala karena para dewa menghendaki agar api tidak dinyalakan terlebih dahulu, karena menunggu kedatangan rombongan yang Arya Mahakasapa dan dalam perjalanan untuk memberi hormat di kaki jenazah Buddha. Yang Arya Mahakasapa mengetahui berita wafatnya Buddha setelah petapa Haji Wika dan rombongannya membawa bunga Mandarawa dari tempat wafatnya Buddha di Kusinara. Di antara mereka terdapat seorang biku tua bernama Subada yang baru memasuki kebikuan pada usia lanjut. Ia berkata, "Cukup kawan-kawan, janganlah sedih dan meratap. Kita sekarang terbebas dari Buddha. Kita telah dipersulit oleh kata-kata Buddha. Ini boleh, ini tidak boleh. Kini kita bebas untuk berbuat apa yang kita sukai." Mendengar kata-kata itu, Yang Arya Mahakasapa berpikir ingin mengadakan pertemuan para arahat untuk melindungi dan menjaga kemurnian ajaran Buddha. Setelah Yang Arya Mahakasapa dan rombongannya sampai di tempat perabuan memberi penghormatan, tiba-tiba api menyala dengan sendirinya membakar jenazah Bagawa. Setelah jenazah Bagawa habis terbakar, hujan lalu turun dari langit dan memadamkannya api perabuan. Sedangkan dari pohon sala juga keluar air. Orang-orang suku Mala dari Kusinara juga membawa air wangi, dan dengan air ini mereka membantu memadamkan api perabuan dari Bagawa. Selanjutnya, warga suku Mala dari Kusinara menempatkan relik-relik dari Bagawa di tengah-tengah ruangan sidang. Dikelilingi dengan tembok, lalu dikelilingi lagi dengan pagar busur. Selama 7 hari mereka memberi hormat kepada relik-relik Bagawa dengan melakukan tarian-tarian nyanyian disertai musik serta perabuan bunga dan wangi-wangian. Kusinagar atau Kusinara terletak pada 55 kilo dari kota Gorapur, India. Ini adalah tempat Buddha mencapai Mahaparinibbana dan meninggalkan tubuhnya. Di rumah Darstupa inilah jenazah Buddha dikremasi hampir 2600 tahun silam. Demikian penyampaian materi dan cerita tentang perabuan jenazah dari Buddha, dan semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak semua, dan semoga apa yang kita lakukan selalu membawa berkah kebahagiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.